Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dimanapun Anda berada. Saya yakin kita sekarang dalam keadaan sukacita menjalani hidup kita masing-masing. Mari kita sejenak beribadah di hari ini, hari Senin 27 Maret 2027. 23 kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami. Tuhan berikan satu hari yang baru bagi kami. Kami akan menjalani hari ini Tuhan bersama dengan kekuatan dari Tuhan oleh karena bimbingan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini 27 Maret 2023 tepat hari Senin, tertulis dalam Imamat 10 ayat 3 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan, asa torang di wotohamu manirang na badia sian narosam do naramun sian nagajing. Asa di wotohamu Hud mengajar tuhala Israel sudi uhum akan naniatur hori jauh batu nasida marhite sian si Musa. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita beribadah. Tentu tujuan kita beribadah adalah supaya dalam ibadah kita itu nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dimuliakan. Jadi ibadah itu bukan untuk kita, tetapi ibadah itu adalah untuk Tuhan. Karena kita beribadah menghadap Tuhan dan kita yakini bahwa di dalam ibadah kita itu Tuhan hadir, maka tak mungkin Tuhan hadir kalau kita tidak di dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus, maka kita yang dihampirinya adalah harus tinggal di dalam kekudusan. Saudara-saudara, itulah yang diberitakan, diaturkan dalam kitab Imamat. Bagaimana cara beribadah yang kudus di hadapan Allah. Yakni dikatakan, janganlah kamu beribadah dengan minum minuman keras. Karena apa? Karena ketika kita minum minuman keras, akan memicu kita tidak sadar atau menjadikan hidup kita itu menjadi tidak lagi kudus di hadapan Allah. Tentu dikatakan minuman keras itu dikatakan Paulus, minumlah anggur sedikit untuk menghangatkan badanmu.
Tetapi itu ada takarannya, saudara-saudara. Tetapi yang namanya meminum minuman keras, artinya minuman keras ini akan menguasai kehidupan kita. Ketika itu menguasai kehidupan kita, maka kita tidak lagi membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Mana yang wajar, mana yang tidak wajar di hadapan Allah. Namanya juga minuman keras. Karena minuman keras itu akan memicu saraf kita, memicu emosi kita, sehingga akan membawa kita kepada suasana, kalau sudah berlebihan, berarti kita tidak lagi tinggal di dalam kesadaran. Saudara-saudara, karena Allah itu adalah kudus, maka jagalah hatimu, jagalah hidupmu, agar hidupmu tetap kudus. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Kita yakin ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan kekudusan, maka Tuhan akan menghampiri kita. Dan itulah yang dikatakan dalam kitab Imamat. Janganlah engkau minum minuman keras ketika beribadah, supaya kamu jangan mati. Berarti artinya ketika kita minuman keras, kita menjadi kotor. Kita menjadi haram di hadapan Tuhan. Maka kita akan mati karena yang kudus telah datang. Saudara-saudara, marilah kita menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus. Karena itulah diinginkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia ini, kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa, penuh dengan kekotoran dan lain sebagainya. Pernah orang berkata, bagaimana kita mungkin kudus di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana mungkin kita kudus di tengah-tengah dunia ini? Karena kita berbau dengan hal-hal yang kotor. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat. Kita tinggal di dalam lumpur. Benar, saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa kudus. Tetapi kita harus ingat, Tuhanlah yang menguduskan kita. Kudus itu, kados, berarti dipisahkan. Tuhan yang memisahkan kita dari kenajisan di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang dikatakan dengan gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Bukan karena dia sendiri yang menguduskan dirinya. Tetapi Tuhan telah menyucikan, menguduskan kita. Karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan, maka tetaplah kita menjaga hati, menjaga hidup kita ini. Karena kita adalah milik Tuhan, maka kita menjadi kudus di hadapannya. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa menyembuhkan kami. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan bagi kami menjalani hari-hari kami. Jangan izinkan hawa nafsu, kekuatan dunia, hawa nafsu, keinginan-keinginan daging merajai kami. Tapi biarlah kami tetap kudus di depan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudara telah beribadah hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.